Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Nugraha Saputra dengan NIM G211210091. Di sini pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS dengan mata kuliah microcontroller. Nah, di UAS ini itu sendiri dia mengerjakan sebuah project, yaitu diambil dari Patikum, UAS Patikum. Nah, pada UAS Patikum yang saya kerjakan yaitu saya membuat sebuah project Arduino, yaitu menghubungkan LED materi dengan Arduino. Nah, sebelumnya apa sih itu Arduino itu dan juga Simul IDE? Nah, Arduino itu adalah platform elektronik yang sifatnya berbasis open source atau terbuka yang populer di kalangan pemula ataupun juga profesional. Nah, ini pun juga terdiri dari berbagai papan microcontroller yang mudah digunakan dan juga berbagai macam jenis library yang nantinya untuk bisa mengontrol di dalam komponen elektronik itu sendiri seperti LED, sensor, motor, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus untuk bagian dari software Simulate itu adalah Simulate itu sebagai simulator elektronik yang juga sifatnya sebagai open source atau terbuka yang nantinya akan memungkinkan untuk bisa mendesain ataupun menguji rangkaian yang telah dibuat secara virtual sebelum nantinya akan digunakan di dunia real ataupun nyata. Nah, ini pun software ini berguna sangat berharga untuk memvisualisasikan bagaimana rangkaian yang nantinya akan berfungsi dan juga untuk mengidentifikasi masalah secara potensial. Nah, dari project ini itu saya pada dasarnya LED materi adalah susunan LED dalam format baris dan kolom. Nah, dengan mengontrol aliran arus di setiap baris dan kolom, kita bisa menyalakan LED tertentu atau membuat pola tertentu. Nah, rangkaian L ini biasanya dihubungkan dengan microcontroller, misalnya Arduino, yang mengontrol LED tersebut berdasarkan kode program. Nah, di dalam Simul IDE itu kita bisa menyimulasikan cara menyalakan LED secara dinamis tanpa memerlukan perangkat fisik. Nah, seperti dilihat ini untuk prosesnya itu merupakan ada matriks LED. Nah, LED matriks ini dia adalah susunan LED yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap LED dia pun dapat dihidupkan ataupun dimatikan secara independen yang nantinya akan memungkinkan untuk bisa menampilkan berbagai macam pola dan animasi yang akan ditentukan. Terus untuk kedua ada pengaturan LED. Dia biasanya dikontrol oleh microcontroller seperti Arduino. Nah, dari microcontroller ini nantinya dia akan mengirim sinyal ke setiap LED untuk menentukan status hidup ataupun mati. Terus juga dari setiap pengaturan baris dan kolomnya itu LED materi ini nantinya akan bekerja dengan memilih baris dan kolom tertentu dan kemudian menyalakan LED yang terletak di persimpangan baris ataupun dalam kolom tersebut. Nah, untuk perancangannya sendiri yaitu di sini saya akan membuat sebuah komponennya. Pastinya komponen yang akan dibutuhkan yaitu ada Arduino sendiri, LED matrik, dan juga kabel jumper. Nah, untuk koneksinya dia nantinya akan si papan Arduino akan dihubungkan ke LED matrik melalui pin digitalnya. Nah, pin-pin ini nantinya akan mengontrol baris dan kolom LED matrik itu sendiri. Untuk pemrogramannya dia menggunakan bahasa C++ dan juga nantinya ketika diprogram nanti pasti akan menggunakan bantuan library kemungkinan ataupun tidak yang nantinya bisa untuk menindakkan fungsi-fungsi untuk mengatur baris dan kolom juga kemungkinan akan digunakan untuk menentukan warna LED. Terus untuk algoritmanya
Nantinya dia akan menuliskan sebuah kode yang nantinya akan ditampilkan pada LED matrik itu sendiri. Nah, ini pun nantinya akan melibatkan pengaturan status setiap LED pada setiap langkah waktu. Nah, untuk simulasinya, rangkaian LED matrik di simulasi ini nantinya kita akan membuat sebuah rangkaian video warna dan juga akan mengunggah kodenya. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada papan nama elektronik. Nah, biasanya tempat ini pun digunakan untuk papan nama LED matik untuk mendapatkan sebuah informasi seperti nama toko, hotel, ataupun restoran. Terus kedua ada tim digital. Nah, untuk tim digital ini dia nantinya akan menambahkan angka yang menunjukkan waktu. Tim ini pun akan dapat diatur untuk menunjukkan jam, menit, bahkan detik dalam pola yang berbeda. Terus yang ketiga ada billboard atau reklam digital. Nah, ini pun biasanya akan menampilkan sebuah iklan dan informasi di pinggir jalan biasanya. Dan yang keempat ada animasi bentuk dekorasi. Ini pun biasanya akan yang ditemui seperti banyak lampu hias yang menggunakan teknologi LED materi untuk menciptakan efek animasi yang indah, seperti pola pergantian ataupun bergerak. Nah, untuk rangkaian sendiri yaitu dalam software Simul IDE, saya menggunakan komponen yaitu Arduino sendiri, itu yang paling utama. Terus juga sini ada kabel jumper, kabel yang dihubungkan maksudnya. Terus ini juga ada LED matic itu sendiri. Baik, di sini saya akan menampilkan dari sebuah proses saya yang telah saya buat, yaitu di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat saya membuat sebuah tampilan dari simulasi. Sini bisa dilihat dia menunjukkan tampilan yaitu dengan teks yaitu praktikum microcontroller. Nah, di sini saya memasukkan untuk kodenya. Sini itu ada define row 1 ini sampai ini. Nah, ini maksudnya buat apa sih? Ini adalah dan juga sampai sini untuk bagian cockpitnya ini. Ya, bagian ini mendefinisikan pin-pin pada microcontroller yang terhubung ke masing-masing baris row ini. Nah, dari matrik LED ini itu 8 kali 8 itu dia count row-nya adalah array yang berisi semua baris sehingga mudah diakses dalam proses nanti ketika loopingnya. Terus untuk yang bagian kedua yaitu ada byte R ini sampai sini, dia itu adalah sebuah buffer yang dapat diisi dengan data 8 bit untuk setiap baris dot matrix. Nah, setiap bit dalam buffer ini mempresentasikan satu baris pada LED di mana 0 ini nantinya akan mengaktifkan titik LED dan 1 nantinya untuk mengaktifkannya. Terus untuk yang bagian selanjutnya ada byte R ini sampai semua ini sampai terakhir ini, dia adalah kode ini mendefinisikan pola tampilan untuk karakter A, huruf A maksudnya pada tutup matrik ini. Dia bernilai 0 kali FF ini sampai seterusnya sampai dengan Z. Nah, itu adalah data biner untuk mengatur kolom pada setiap baris. Misalnya ini 0 kali FF ini akan menyalakan semua titik baris pada baris itu. Terus untuk yang selanjutnya ada voice up ini, dia itu digunakan untuk mengatur pin-pin yang terhubung ke dot matrix sebagai output, sehingga microcontroller dapat mengirim data ke dot matrix untuk mengontrol LED-nya.
Terus untuk yang bagian void loop ini, dia akan menampilkan karakter-karakter secara berurutan untuk menulis kata. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu dengan karakter praktikum, ada PRAKTIKUM, terus juga ada delay, sini ada jedanya. Untuk selanjutnya yaitu sini saya menuliskan karakter yaitu MIKROK, microcontroller itu sendiri. Dengan nantinya akan menambahkan dua tampilan kata ini. Terus untuk yang bagian terakhir itu dia menampilkan scan itu untuk menerima array dari buffer yang tadi ini, buffer ini, terus yang berisi dari data 8 bit untuk satu karakter. Nah, fungsi ini menyalakan dan mematikan LD baris demi baris untuk menampilkan karakter data matrik. Setelah menyalakan satu baris, fungsi ini mengirim data kolom untuk baris tersebut menggunakan port TD ini. Nah, lalu menunggu sejenak sebelum mematikan baris itu dan melanjutkan ke baris berikutnya. Nah, secara keseluruhan ini kode ini untuk menampilkan animasi teks sederhana pada dot matrik LED 8x8 dengan mengaktifkan ataupun mematikan pin-pin tertentu sesuai data pada buffer untuk setiap karakter. Nah, hasil tadi bisa lihat seperti yang setelah saya lihatkan pada awal tadi, dia sini akan menampilkan sebuah karakter yaitu dengan tampilan praktikum microcontroller itu sendiri. Baik, itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.